Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anakku kelas 11 MIPA SMA Negeri 8 Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran pekan kemarin atau pertemuan kemarin. Kita masuk ke bab baru, yaitu bab kelima, yaitu sistem gerak. Bisa kita pelajari di buku paket halaman 61 sampai 70 sampai 75 ya, sampai halaman 75, jadi 61 sampai 75 buku paket. Oke, sekarang akan kita pelajari sistem gerak. Pengertiannya, sistem gerak adalah suatu sistem organ yang berfungsi dalam membantu pergerakan tubuh. Materinya untuk bab 5 ini terdiri dari 4 subbab: 1 tulang, 2 otot, 3 kelainan dan gangguan sistem gerak, kemudian yang keempat teknologi mengatasi kelainan. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu saja dulu, yaitu tentang tulang dan rangka serta persendian. Untuk tulang nanti akan kita bahas tentang 4 hal. 1, jenis-jenis tulang, kemudian pembentukan dan pertumbuhan tulang atau osifikasi, kemudian yang ketiga susunan rangka, kemudian yang keempat persendian. Jadi itu yang kita bahas 4 subbab ya. Kita masuk ke tulang ya. Tulang ini tubuh. Ini rangka tubuh manusia, ini tersusun dari tulang-tulang yang menyusun tubuh manusia. Nah, jenis tulang dapat kita bedakan berdasarkan zat penyusunnya. Ini sudah kita pelajari di bab kemarin di bahas jaringan hewan ya. Kita kan di situ ada jaringan dewasa yang disebut dengan antara lain jaringan ikat ya. Jadi jaringan ikat itu ada tulang rawan sama tulang keras ya, osteon. Nah, ini hanya sekedar mengingatkan kembali aja ya. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang itu ada 2, tulang rawan atau kartilago, kemudian tulang keras atau osteon. Nah, kita masuk yang pertama, tulang rawan atau kartilago ya. Cirinya ini hanya mengingatkan saja, sifatnya lentur, elastis. Contohnya terdapat pada telinga, ujung hidung, tulang belakang, tersusun dari tulang rawan atau kondrosit ya, sel tulang rawan. Mengandung tulang rawan atau kondrosit yang matang dibentuk sel tulang rawan muda yang dinamakan dengan kondroblast. Kemudian macamnya kemarin juga sudah kita bahas, macamnya ada 3 berdasarkan zat penyusunnya di dalam matriks. 1, tulang rawan hialin, 2, tulang rawan fibrosa serat, yang ketiga tulang rawan elastin. Untuk tulang rawan hialin ini kemarin juga udah, ini kita bahas. Ini ada bagian-bagiannya tulang rawan ya. Tulang rawan kartilago. Ini ada kondroktiesnya atau sel tulang rawannya. Kemudian ini ada laguna, kemudian ada matrixnya atau ground substance, kemudian ada pericardium. Ya. Warnanya putih kebiruan, ya, terlihat warna bening. Kemudian terdapat pada semua rangka janin yang belum menjadi tulang. Kemudian tulang rawan iga, tulang rawan sendi, tulang rawan hidung, trakea, dan sebagainya. Kita lanjutkan yang serat atau fibrosa. Ini warnanya buram, keputihan, memiliki sifat keras, terdapat pada segmen tulang belakang. Ini kemarin sudah kita bahas, ya, tulang kartilago atau fibrosa. Ini fibernya. Fibernya ini tulang-tulang selnya, yang kondriktiesnya tadi itu. Nah, ini fibernya. Kemudian yang ketiga, tulang rawan elastin, ya, warnanya buram kekuningan, fleksibel, elastis, terdapat pada hipofis dan trakea. Ini juga kemarin sudah kita bahas ya. Fibrosa matrix, ini matrixnya. Kemudian ini sel-sel kondritrexnya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk tulang yang kedua atau tulang keras. Ini juga sudah kita bahas kemarin di bab kemarin di tulang jaringan hewan, di subbab tulang kemarin di subbab jaringan dewasa ya. Di situ ada jaringan ikat. Di situ ada jaringan tulang keras ya.
berdasarkan matriknya, struktur matriknya dibagi menjadi dua, nanti tulang kompak dan tulang spon ya. Nah, tulang kompak ini tulang keras ini. Ini kemarin udah kita bahas matrik-matriknya. Ini ada sistem Havertz namanya ya, kemarin ada sistem Havertz. Ini ada saluran Havertz. Saluran Havertz ini ada pembuluh darahnya. Kemudian ada lamelanya, ada lakunanya, ada osteositnya dan seterusnya. Sel tulang kompak yang juga disebut dengan kortikal, tampak erat, dikemas menjadi massa yang padat, penampilannya halus, ditemukan di sendi dan tulang lengan. Fungsinya untuk mendukung, melindungi produksi sel darah dan pertukaran ion, menyimpan, melepaskan kalsium ke tubuh saat dibutuhkan, menyediakan tuas mekanis yang kuat yang dengannya otot dapat untuk digerakkan. Nanti di sistem gerak, tulang ini berfungsi sebagai alat gerak pasif ya, sebagai alat gerak pasif karena dia diam, kemudian bisa digerak karena digerakkan oleh otot, maka dia pasif. Oke. Kemudian tulang spon yang tadi dari jenisnya tadi kan tulang keras atau osteon ada dua, satu kompak, dua spon. Spon ini seperti ini, ciri strukturnya berongga-rongga ya, rongga-rongga, tidak memiliki sistem Havertz, mengandung sumsum di sela-selanya itu ya. Bagian tengah tulang berisi, ini yang rongga-rongga itu berisi tulang sumsum tulang merah, memproduksi sel merah. Sedangkan sumsum tulang kuning menyimpan lemak. Memiliki luas permukaan yang lebih luas karena ini kan banyak rongga-rongganya. Masanya lebih kurang karena kan rongga, jadi lebih ringan, ya. Lebih lembut, lemah dan lebih fleksibel. Artinya dia mudah patah ya lemahnya, tidak kuat seperti yang tulang keras tadi. Tempat metabolisme kalsium, banyak mengandung pembuluh darah. Oke, berdasarkan bentuknya, tulang wadah tubuh manusia ada 4. Ya. Satu tulang pipa ini yang terkenal. Ya. Ini ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, kemudian tulang tidak beraturan. Tulang pipa, ya, contohnya ini pada lengan, ya, ada tulang pipa. Ini pada tulang paha, ya, tulang paha atau lengan atas. Ini tulang paha. Tulang pipa, tulang paha, lengan, hasta. Ya. Atas maksudnya tulang pipih. Ya. Ini tulang pipih, bentuknya pipih ya, seperti tengkorak. Ini tulang dada contohnya. Tengkorak ini kan tulangnya pipih atau tulang ini, tulang usus, tulang duduk, ini pipih. Kemudian tulang pendek, pergelangan tangan, pergelangan kaki, ini tulang pendek. Kemudian tidak beraturan, contohnya ini tulang belakang, mulai dari leher sampai ke tulang ekor. Oke, kemudian pembentukan dan pertumbuhan tulang. Prosesnya itu dimulai dari masih bayi. Secara umum dapat dijelaskan gini. Ya, waktu bayi, ya, jaringan embrio mesodermen berupa sel-sel mesenchyme itu akan tumbuh menjadi calon tulang rawan yang disebut osteogenik. Nanti akan terjadi pertumbuhan tulang. Ini terbentuk dari mesenchyme di mesodermin embrional. Waktu kita bahas ini ya, ini belum ya, nanti ini materi di kelas 3 sih sebenarnya, proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, nanti ini intinya di situ aja ya. Jadi ini ada embrional, kemudian namanya ada yang disebut dengan mesoderm, kemudian tumbuh menjadi osteogenik ya, menjadi calon sel tulang. Ini masa embrio, artinya zigot tumbuh menjadi embrio. Nanti kemudian masa bayi setelah osteogenik akan tumbuh menjadi osteoblast. Osteoblast itu dari sini ini ada ruangan rongga namanya osteoblast ya. Osteoblast ini ada pembuluh darahnya. Dalamnya ini mulai dari sini nanti osifikasi primer ya. Osteosit ini akan, osteosit itu sel darah, sel tulang ya, sel tulangnya akan tumbuh dari arah dalam keluar, kemudian terbentuk lamela kayak yang di
atas tadi ya, yang di ini bentuk lamela ini ya, untuk apa jadi lembaran ini, lamela ini lamela konsentrik lamela, nanti akan terbentuk seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian dilanjut dengan lamela, kemudian sehingga nanti terbentuk sistem Havertz ya. Terdapat sistem Havertz yang tadi itu yang lingkaran aja, sehingga terbentuklah matrik tulang. Matrik tulang antar lamela itu ada antara satu lingkaran-lingkaran dengan lingkaran-lingkaran yang lain kan akan terdapat zat perantara namanya matrik. Matriknya ini, nah ini waktu masih bayi, jadi bayi itu masih tulangnya itu masih tulang kartilago atau tulang rawan masih ya, jadi belum mengalami pengerasan. Nah nanti setelah lahir di dalam tulang itu di sini ada osteoblast di dalam ruangan ini. Jadi di sini nanti akan tumbuh pertumbuhan tulang primer dan pertumbuhan tulang sekunder. Yang primer itu membentuk tulang seperti ini. Ya, nanti yang pertumbuhan sekunder nanti di bagian ujungnya nanti kita bahas di selanjutnya ya. Nah, seperti ini. Ini sudah ada bayi ya, jadi bayi terjadi pertumbuhan bentuk tulang dan pertumbuhan sekunder. Jadi osteoblast sel tulang muda plus osteoklas ini untuk memindahkan matrik, membuat rongga untuk membuat tulang yang baru. Nah, di sini ini terbentuk rongga. Nah, di sini nanti ada osteoklas. Nah, perpaduan antara osteoklas dan osteoblast nanti akan bentuk osteosit dari arah dalam menuju luar, pertumbuhan sel ke arah luar ya, dari dalam sini ke arah luar, sehingga terbentuk lamela lagi, sistem Havertz, terbentuk matrik tulang, kemudian sehingga nanti matrik tulang itu terjadi pengerasan, yaitu penambahan senyawa kapur dan fosfor. Ini kalau sudah dewasa nanti di ujungnya di sini tulang contohnya tulang pipa itu kan dibagi menjadi diafise ya, di sini ada ujung tulang ini antara sini ke sini, itu namanya diafise. Kemudian yang paling pinggir namanya epifise. Nah, antara diafise sama epifise ini ada daerah namanya kalau di sini metafisis atau disebut kalau bahasa Indonesia cakra epifise namanya kalau bahasa Indonesia ya. Di cakra epifise ini tempat tumbuhnya tulang memanjang ke bawah sama ke atas. Nah, ini nanti osifikasi proses pembentukan tulang untuk orang dewasa. Nah, ini untuk proses penulangan. Oke, kita lanjut untuk susunan kerangka. Ya, tadi yang pertama itu jenis-jenis tulang, yang kedua kita tadi proses pembentukan tulang, yang ketiga kita masuk ke rangka. Ya. Ini rangka tubuh manusia. Ini dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan letaknya. Bagian kepala namanya tengkorak ya, atau torak, kemudian bagian badan ya. Bagian badan itu mulai leher sampai ke tulang ekor ya, sampai tulang ekor ini. Di sini ada dada juga. Jadi di badan itu mulai dari leher sampai ke tulang ekor termasuk dada. Ya, itu yang disebut dengan badan. Kemudian anggota gerak nanti ini ada tangan atau anggota gerak atas atau ekstremitas atas sama anggota gerak bawah. Kita satu persatu dulu bagian tengkorak ya. Bagian tengkorak ini dan sekarang kita hitung ya ada berapa itu tengkoraknya, mulai dari ini terdiri dari mulai dari tulang dahi, dari sini dulu ya. Batuk ya, dahi. Itu jumlahnya ada 1 tulang. Ya, tulang dahi. Dilanjut ke atas tulang ubun-ubun, itu ada 2. Ini kan di sana itu di belakang ini terbelah 2. Ya, gitu. Jadi ada 2 tulang ubun-ubun, kanan sama kiri. Nah, nanti pertemuan antara tulang ubun-ubun sama tulang dahi di sini ini, Pak, kalau masih bayi ya di sini ini. Kalau masih bayi itu masih bolong.
masih kalau kita sentuh itu masih embut-embut ya, masih terasa detak jantungnya di situ karena dia belum menyambung. Kemudian dari sini ke ubun-ubun masuk ke tulang pelipis. Ini ada dua kanan kiri ya. Nah, sebelah sini sama sebelah sini, sebelah kanan sama sebelah kiri. Kemudian tulang baji atau telinga ini sebelah sini juga ada dua, kanan sama kiri. Kemudian tulang rahang, ini tulang rahang. Ini tulang rahangnya satu ya, ini dari sini. Ini tulang rahang bawah. Kemudian tulang rahang atas, ini ya. Ini mandibula sama maksila namanya. Kemudian tulang pipi, ya tulang pipi. Ini pipinya ada dua, kanan sama kiri. Kemudian tulang hidungnya satu. Kemudian tulang air mata ada dua, air mata. Air matanya dua ya. Kemudian tulang alis atau yang tapis, ya tulang alis atau tapis. Ini juga ada dua. Oke, itu tengkorak. Sekarang masuk ke badan. Bagian badan terdiri dari 5 kelompok, yaitu 1 ruas tulang belakang. Ini tadi mulai dari leher sampai tulang ekor. Dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bagian ya. Tulang leher. Nah, tulang leher itu 7 ruas. Ada 7 ruas. Kemudian tulang punggung ada 12 ruas. 12 ruas. Berarti mulai dari geger atas ya setelah leher itu sampai ke pinggang. Sampai ke pinggang itu ada 12 ruas. Kemudian tulang pinggang itu ada 5 ruas dari pinggang sampai bokong. Ya. Sampai bokong ada 5 ruas. Kemudian tulang kelangkang itu bokong ya. Bokong itu ada 5 ruas. Kemudian tulang ekor, ini tulang ekor yang ini ada 4 ruas. Kalau dijumlah semuanya ada 33 ruas. Kemudian yang kedua tulang rusuk. Tulang rusuk ini di badan tadi ya. Nah ini tulang rusuk ini, rusuk kita itu dibagi menjadi 3 bagian ya. 7 pasang rusuk sejati. Dari atas sampai sini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 7 ini sejati. Ngapa disebut sejati? Karena tulang rusuknya itu dari tulang belakang ya, vertebrae nyambung ke dada. Nyambung ke dada. Nah, ini semua satu tulang rusuk, satu nyambung ke dada. Namanya tulang rusuk sejati. Sedangkan yang kedua 3 pasang tulang rusuk palsu. Ini dari tulang belakang itu ada 3, 1, 2, 3. Dan nyambungnya ke tulang dada itu 3-3-nya jadi 1. 1, 2, 3 ini jadi 1. Nyambungkan ke tulang dada cuma 1. Jadi 3 berkumpul jadi 1. Maka disebut dengan rusuk palsu. Kemudian tulang rusuk melayang. Rusuk melayang ada 2. Nah ini ada 2 ya, ini ada 2. Ini tulang rusuknya tidak nempel ke tulang dada. Ya, maka dia disebut tulang rusuk melayang. Ya, kemudian yang ketiga tulang dada. Tulang dada ini tulang dada. Ada tulang hulu ya, kemudian tulang badan, kemudian tulang pedang-pedangan. Ada 3. Kemudian tulang bahu. Tulang bahu itu pundak ya, pundak tapi bagian belakang. Ini kalau dilihat dari depan itu di sini ini di bawah leher ini ada tulang kerasnya, itu namanya tulang selangka. Ada 2 buah ya, kanan sama kiri. Nah, kemudian ini tulang belikat. Nah, kalau dia dari belakang ini ada tulang belikat. Nah, orang Jawa nyebutnya entong-entong. Juga ada 2. Itu kemudian tulang panggul. Tulang panggul itu tulang pinggang. Ya, pinggang bokong ya. Nah, untuk duduk itu loh. Ya, itu ada. Nah, ini tulang panggul. Ada tulang usus. Nah, ini tulang usus ini ada 2 buah. Kemudian tulang duduk. Ini di bokong tempat kita duduk itu untuk menahan tubuh kita duduk, ini namanya tulang duduk. Ini namanya ini os ilium, os icium, namanya osteon ilium, ini namanya osteum icium. Kemudian ada tulang kemaluan, osteum pubis, tulang kemaluan. Nah ini tulang kemaluan. Ini ada 2 juga. Ini dipisahkan oleh sendi ya. Tapi sendinya sendi kaku dia. Itu untuk laki-laki nggak pernah terbuka, tapi untuk perempuan nanti saat melahirkan dia terbuka.
Oke, kita lanjut lagi. Bagian yang ketiga, anggota gerak. Jadi satu tengkorak, dua badan, yang ketiga anggota gerak. Anggota dibagi menjadi dua, anggota gerak atas, kanan dan kiri, tangan ya. Nah, itu tangannya, tulangnya terdiri dari ini dua tulang pengumpil. Ini tulang pengumpil. Ya, tulang pengumpil. Itu kalau tangannya itu tengadah gini ya, nah, gitu. Yang pengumpil itu yang atas, ya. Yang bawah namanya hasta. Karena tangannya dua, maka pengumpilnya dua, satu kanan, satu tangan kanan, satu tangan kiri. Ini tulang pengumpil, tulang hasta. Kemudian tulang lengan atas, ya. Tulang humerus namanya ya, tulang humerus. Kemudian tulang hasta, lengan atas, lahapung hasta, tulang pergelangan tangan, Ini ada masing-masing ada 8. Jadi setiap pergelangan tangan ada 8 kali 2, 16 ya. Di sini ada 8 kecil-kecilnya. Dan maka karena dia geraknya itu sedikit, nanti disebut di waktu sendi nanti ini termasuk sendi geser ya, karena sedikit tapi banyak, tulangnya ada 8. Kemudian tulang telapak tangan ini, yang ngerasakan ini telapak tangan ini telapak tangan yang ini, telapak tangannya. Yang sendi tulang pergelangan yang ini. Kemudian tulang ruas tulang tulang jarinya ini yang keluar nih 3 ruas. Kelingking 3 ruas, manis 3 ruas, tengah 3 ruas, telunjuk 3 ruas, ibu jari 2 ruas. Jadi semuanya kan 3, 12 tambah 2, 14, satu tangan 14. Tapi kalau 2 tangan berarti 28 ya. Kemudian anggota gerak bawah, nah itu kaki. Nah ini kaki. Ini kita hitung paha, namanya femur. Ini juga ada 2. Kemudian tulang tempurung lutut, temporal. Nah, lutut. Itu juga ada 2 karena kanan kiri ya kakinya. Kemudian tulang betis itu yang kak belakang ya. Jadi yang enek kentole itu lah tulang betis itu juga ada 2. Tulang kering ya yang depan itu yang keras itu ya. Kemudian tulang pergelangan kaki itu ada 7 masing-masing. Jadi semuanya ada 14. Kemudian tulang telapak kaki, ini telapak kayak tangan ini ada telapak kakinya juga kan, kayak tangan. Itu juga sama ada 10 buah karena jarinya 5 ya masing-masing. Kaki 5 berarti 2 10. Kemudian sama ini tulang jari, itu kaki juga sama ada 28. Kayak tangan juga. Oke, kemudian persendian. Persendian itu adalah hubungan antar tulang, disebut dengan sendi atau artikulasi. Macam persendian menurut sifat geraknya itu ada 3. 1 sendi mati atau sinartrosis, 2 sendi kaku atau amfiartrosis, kemudian sendi gerak atau diartrosis. Sendi sinartrosis kaku mati ini tidak bisa digerakkan, contohnya di tengkorak. Ini kan tulang-tulangnya kan tadi banyak ya kan. Ini ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang tape, ya kan? Ini nggak boleh ucul, nggak boleh lepas, nggak boleh geser. Maka ini disebut karena dia tidak bisa bergeser, maka disebut dengan sendi mati atau sinartrosis. Ya. Ini tidak memiliki celah sendi sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Contoh tengkorak. Kemudian yang kedua sendi kaku amfiartrosis. Ini yang saya ceritakan tadi di sini nih loh. Ya. Ada 2 sebenarnya sendi kaku atau amfiartrosis itu. Ada simfisis, ya, ada sindesmosis. Itu penghubung berupa cartilago fibrosa. Kalau ini penghubungnya berupa jaringan ikat serabut dan ligamen. Ini contohnya nanti di hasta ya, tangan tadi ulna dan radius. Radius itu tadi pengumpil, ulna adalah hasta. Nah ini contohnya ini ya, persendian jung tulang rawan sehingga masih mungkin terjadi gerakan tapi sifatnya kaku ya. Contohnya tulang kemaluan ini, 2 tulang kemaluan ini
nggak bisa dibuka. Ini bisa dibuka. Ini ada sendinya ya, ada sendinya. Tulang rawan ini kalau saat mau melahirkan, ibu itu mau melahirkan ini mendapat hormon ya, oksitosin ya dari otak, mendapat hormon oksitosin sehingga ini nanti bisa membuka, sehingga bayi bisa lewat ya, bisa lewat. Maka ini disebut dengan sendi kaku ya, karena jarang untuk digerakkan. Kemudian yang ketiga, sendi gerak yang kita sebut dengan sendi biasa, sendi ya. Itu ada 6 macam nanti persendian yang dihubungkan dengan jaringan sehingga terjadi gerakan yang bebas. Ini kita bahas tersendiri sekarang, sendi bebas gerak atau disebut dengan diartrosis. Nah, ini sendinya ada beberapa macam. Satu, ini dulu kita mulai dari sendi yang terkenal, sendi engsel ya. Ini contohnya di siku sama lutut atau dengkul. Nah, ini kayak engsel, kayak pintu jendela. Gerakannya cuma satu arah, buka nutup. Persendian antara paha dengan tulang betis ini ya, di lutut. Kemudian yang kedua sendi putar, nih leher, antara kepala dengan leher. Ini diputar, leher kita itu bisa diputar ke kanan dan ke kiri, mutar tok ya. Kenapa disebut mutar? Karena dia ya mutar kayak ini kan. Jadi ini lehernya, terus ini tulang atlasnya, jadi muter gitu. Muter kayak ini, muter kanan, muter kiri. Kemudian yang ketiga sendi peluru. Ini sendi peluru. Ini contohnya pada ini paha, pangkal paha dengan tulang ilium ya, tulang usus pada pinggang. Ini sendinya kalau kayak peluru bisa naik turun, jadi kaki kita bisa dinaikkan, diturunkan, bisa diputar kanan kiri. Namanya sendi peluru ya. Kemudian sendi pelana, itu ibu jari, contohnya ibu jari ya. Tadi gambarnya udah di sana tadi ya. Nah ini pelana kayak orang naik kuda ini, sendi pelana. Ini ada otak kuda nih, terus ini pelananya. Ya. Kemudian sendi gulung. Ini yang terkenal ada yang nyebut sendi ovoid atau sendi kondiloid atau sendi gulung. Ini contohnya ini. Tulang telapak tangan dengan tulang pengumpil. Telapak tangan dengan tulang pengumpil. Kemudian yang keempat, keenam nih ya, keenam sendi geser. Sendi geser ini hubungan misalkan sendi ruas tulang belakang. Badan kita belokkan kanan, kiri, depan, belakang, ini namanya sendi geser. Udah ya, 6 sendi. Oke, sekarang sudah selesai. Berarti untuk pertemuan kali ini kita mempelajari tentang sistem gerak, khusus kita mempelajari subbab tulang. Ya. Nah, tugasnya kayak biasa nanti di Google Form yang terkirim. Terus terima kasih, selamat belajar, jaga kesehatan dan tetap beribadah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.